Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahra Putri Amalia dari Offering B, Prodi Pendidikan Geografi. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pengantar geografi pertemuan 1 sampai pertemuan 5 sesuai dengan mind map yang saya tampilkan. Materi ini merupakan dasar dalam ilmu geografi untuk memahami fenomena alam, manusia, serta hubungan keduanya dalam ruang wilayah. Baik, mari kita mulai dari pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, ada hakikat geografi. Pengertian geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun sosial, serta hubungan antara manusia dan lingkungannya dalam suatu ruang tertentu. Selanjutnya, ada objek material. Objek material geografi adalah geosfer yang meliputi litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Selanjutnya, ada objek formal. Objek formal geografi adalah cara pandang geografi, yaitu keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Yang terakhir ada tujuan dan manfaat. Geografi bertujuan untuk memahami pola persebaran fenomena, membantu perencanaan wilayah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, kita beralih ke pertemuan kedua, yaitu sistematika ilmu geografi. Pada pertemuan kedua ini membahas ruang lingkup sekaligus sistematika ilmu geografi. Sistematika menunjukkan bagaimana geografi dibagi ke dalam cabang-cabang kajian. Yang pertama, ada geografi fisik. Geografi fisik mempelajari unsur-unsur alam seperti bentuk lahan atau geomorfologi, tanah atau pedologi, iklim atau klimatologi, air atau hidrologi, dan yang terakhir flora dan fauna atau biogeografi. Selanjutnya ada geografi manusia. Geografi manusia mengkaji aktivitas manusia meliputi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, permukiman, transportasi, dan komunikasi. Terus yang ketiga ada geografi regional. Geografi regional mempelajari suatu wilayah secara menyeluruh dengan menggabungkan aspek fisik dan manusia untuk melihat karakteristik wilayah tersebut. Pada pertemuan ketiga, ada materi berupa pendekatan geografi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan keruangan. Nah, pendekatan keruangan ini menekankan pada lokasi, jarak, pola, dan keterjangkauan suatu fenomena. Nah, pada pendekatan yang kedua ada pendekatan ke lingkungan atau ekologis. Nah, pendekatan ini menekankan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan, termasuk dampak aktivitas manusia terhadap alam. Nah, pada pendekatan terakhir ada pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan ini menggabungkan berbagai aspek geografi untuk memahami karakteristik dan permasalahan suatu wilayah secara menyeluruh. Nah, selanjutnya pada pertemuan keempat membahas tentang 10 konsep dasar geografi. Pada konsep yang pertama ada lokasi. Lokasi menunjukkan letak suatu objek atau fenomena di permukaan bumi. Lokasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, lokasi absolut,
yaitu letak pasti berdasarkan koordinat lintang dan bujur. Lokasi yang kedua adalah lokasi relatif, yaitu letak suatu tempat dilihat dari tempat lain. Contohnya, Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia. Konsep yang kedua adalah jarak. Jarak menunjukkan seberapa jauh dua tempat atau wilayah. Jarak absolut diukur dengan satuan panjang atau kilometer. Jarak relatif berkaitan dengan waktu, biaya, atau kemudahan akses. Contoh, jarak desa ke kota bisa dekat secara kilometer, tapi jauh secara waktu. Pada konsep yang ketiga adalah keterjangkauan. Keterjangkauan menunjukkan mudah atau sulitnya suatu tempat untuk dicapai. Dipengaruhi oleh kondisi jalan, transportasi, dan teknologi. Contohnya, daerah pegunungan sulit dijangkau karena medan yang terjal. Pada konsep yang keempat adalah pola. Pola menunjukkan susunan atau bentuk persebaran fenomena geografi. Pola bisa memanjang, mengelompok, atau menyebar. Contohnya, permukiman di sepanjang sungai membentuk pola memanjang. Pada konsep yang kelima adalah morfologi. Morfologi berkaitan dengan bentuk permukaan bumi, seperti dataran, perbukitan, dan pegunungan. Bentuk ini memengaruhi aktivitas manusia. Contohnya, dataran rendah cocok untuk pertanian dan permukiman. Pada konsep yang keenam adalah aglomerasi. Aglomerasi adalah pemusatan aktivitas atau penduduk di suatu wilayah. Biasanya terjadi di kota besar karena faktor ekonomi dan fasilitas. Contohnya, kawasan industri di pinggiran kota. Pada konsep yang ketujuh adalah nilai guna. Nilai guna menunjukkan manfaat suatu wilayah atau sumber daya bagi manusia. Nilai guna dapat berbeda tergantung kebutuhan manusia. Contohnya, sungai bernilai guna sebagai sumber air dan irigasi. Pada konsep yang kedelapan adalah interaksi dan interdependensi. Interaksi menunjukkan hubungan antar wilayah, sedangkan interdependensi menunjukkan ketergantungan antar wilayah. Contohnya, desa memasok hasil pertanian ke kota, dan kota menyediakan pasar. Pada konsep yang ke-9 adalah diferensiasi area. Diferensiasi area menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh kondisi alam dan manusia. Contohnya, wilayah pesisir berbeda dengan wilayah pegunungan. Nah, yang terakhir adalah keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan menunjukkan hubungan fenomena berdasarkan ruang dan lokasi. Fenomena di suatu tempat dapat mempengaruhi wilayah lain. Contohnya, penebangan hutan di hulu menyebabkan banjir di hilir. Nah, itulah 10 konsep dasar geografi. Nah, selanjutnya kita berada pada pertemuan kelima atau pertemuan yang terakhir. Nah, pada pertemuan kelima ini membahas tentang prinsip geografi. Yang pertama, ada prinsip persebaran. Prinsip ini menjelaskan bahwa fenomena geografi tersebar tidak merata di permukaan bumi. Selanjutnya, yang kedua ada prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi menunjukkan adanya hubungan antar fenomena
baik alam dengan alam, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan. Selanjutnya, pada prinsip keempat ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi digunakan untuk menjelaskan fenomena geografi melalui peta, grafik, tabel, atau uraian tertulis. Nah, pada prinsip yang terakhir ada prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan dari persebaran, interrelasi, dan deskripsi dalam suatu wilayah tertentu. Nah, teman-teman, sudah juga materi yang saya jelaskan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 2. Sebagai penutup, materi pengantar geografi pertemuan 1 sampai pertemuan 5 memberikan dasar pemahaman tentang cara geografi melihat bumi sebagai ruang kehidupan yang saling berkaitan antara alam dan manusia. Nah, demikian penjelasan saya sesuai dengan mind map yang saya tampilkan. Nah, terima kasih sudah menonton saya. Saya Zahra Putri Amalia dari Offering B, Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Malang. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.